Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Saudara-saudara sekalian, kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah masih diberikannya kita rahmat dan nikmat. Semoga kita menjadi orang yang bersyukur atas nikmat tersebut. Kemudian salat dan salam pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jadikan sebagai teladan kita dalam menapaki kehidupan ini. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, saya Mukhlis Dendros di Kota Batam menyampaikan sedikit taujih atau kultum dengan judul benar dalam segala hal. Di dunia ini ada dua, ada yang benar, ada yang salah, ada yang baik, ada yang buruk. Nah, pembahasan kita pada kesempatan ini yaitu tentang benar dalam segala persoalan. Allah menunjukkan kepada kita agar kita menjadi orang yang benar, sebagaimana firman-Nya dalam surat At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi Allah mengajak kita, itu orang-orang beriman, agar bertakwa. Artinya level sebatas iman saja belum cukup, tapi harus dilanjutkan dengan level berikutnya, yaitu menjadi orang yang bertakwa. Kemudian kalau kita sudah bertakwa, juga dituntut oleh Allah, fakunu ma'as-shadiqin, dan hendaklah engkau semuanya bersama dengan orang-orang yang benar, orang-orang yang sidik. Kalau komunitas kita orang-orang yang benar, maka insya Allah kita akan terpelihara kebenaran itu, akan terpelihara iman kita dan juga takwa kita. Jadi bagaimanapun manusia itu biasanya terpengaruh oleh lingkungannya, oleh teman-temannya. Rasul menyatakan bahwasanya berteman itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, ibarat kita membeli minyak wangi. Walaupun kita tidak membeli minyak wangi, tapi cipratan minyak wangi itu akan sampai kepada kita. Yang kedua, ibarat kita berteman dengan pandai besi. Bagaimanapun juga kita untuk mengelak, maka bau besi itu akan sampai kepada kita. Begitu pengaruhnya pertemanan itu. Sehingga Allah mengajak kita wa kunu ma'as-shadiqin, agar teman-teman kita adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang benar, agar takwa dan iman kita terpelihara. Begitu juga dalam surat Muhammad ayat 21, Allah berfirman, walau sadaqullah lakana khair lahum. Dan andai kata mereka itu bersikap benar terhadap Allah, pastilah hal itu amat baik untuk mereka sendiri. Jadi sikap manusia itu ada yang baik, ada yang buruk, ada yang benar, ada yang salah. Bukan hanya kepada manusia saja sikap ini, kepada Allah juga akan tampil sikap manusia. Dan Allah mengatakan, andai kata mereka itu bersikap benar terhadap Allah, yaitu beriman kepadanya,
taat kepadanya, kemudian juga cinta kepadanya, laksanakan segala perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya, maka itu akan baik bagi dirinya sendiri. Karena kebaikan yang kita lakukan itu akan bernilai pahala, dan pahala itu akan mengantarkan kita ke dalam surga. Antara benar dan dusta. Dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW bersabda, sesungguhnya kebenaran itu atau sidik itu, apakah sidik itu berupa perkataan ataupun juga perbuatan, akan menunjukkan seseorang kepada kebaikan. Dan kebaikan itu akan menunjukkan kepada surga. Sungguh kata Rasulullah, andai kata orang dominan kehidupan ini dengan kebaikan-kebaikan, maka dia akan dicap sebagai orang yang baik. Begitu juga sebaliknya, bahwasanya dusta itu akan membawa kepada kecurangan, dan kecurangan itu akan menunjukkan kepada neraka. Andai kata orang dominan kehidupannya itu larut dengan kecurangan, maka sampailah dia dicap sebagai orang pendusta. Demikian perbandingan antara benar dan dusta. Rasul juga menyatakan bahwasanya kalau kita bersikap benar, bersikap baik, hal itu akan membuat kita tenang dalam menghadapi kehidupan ini. Sebagaimana sabda beliau, tinggalkan apa-apa yang membuat engkau ragu, dan yakinlah yang kau amalkan itu adalah benar. Sebab dinyatakan oleh Rasulullah, sesungguhnya bersikap benar dalam segala hal itu akan mendatangkan ketenangan. Dan dusta itu akan membuat kita menjadi orang yang sangsi, ragu dengan kehidupan ini. Saudara sekalian, di mana saja Anda berada, begitu juga halnya dalam aspek lain, kita juga harus benar. Sampai kita berdoa pun harus benar, agar doa kita itu dikabulkan oleh Allah SWT, agar doa kita itu akan menghasilkan buah. Dari Abu Thabit, dalam suatu riwayat lain disebutkan Abu Sa'id, dan dalam riwayat lain pula disebutkan Abul Walid, yaitu Sahal bin Hanif. Dia pernah menyaksikan peperangan Badar, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang memohonkan kepada Allah Ta'ala supaya dimatikan syahid, dan permohonannya itu dengan sebenar-benarnya, itu mengharapkan untuk mati syahid, dan permohonan itu adalah permohonan yang benar, tidak main-main, maka dia akan dimatikan oleh Allah dalam keadaan syahid, walaupun dia tidak mati dalam peperangan. Jadi tergantung keinginan, tergantung doa, tergantung niat seseorang untuk mati syahid. Dan rupanya mati syahid itu tidak mesti dalam peperangan. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah SWT, dalam berjual beli juga kita dituntut untuk benar. Tidak boleh kita curang dalam jual beli itu. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang berjual beli dengan benar, ketika ada yang cacat, dia sebutkan cacatnya, dan ketika ada yang buruk kualitasnya, disebutkan kualitas itu buruk, dan sambil menerima segala kekurangan itu, saling reda, maka kata Rasulullah akan mendatangkan keberkahan dalam jual beli itu. Tapi ketika dalam jual beli itu ada curang, ada dusta, maka jual beli itu akan jauh dari keberkahan. Demikian pula halnya, seorang muslim itu harus mampu mewujudkan 3 kebenaran dalam dirinya. Pertama, dia harus mengimani Allah itu benar-benar di hatinya, dan lalu dia ucapkan keimanan itu melalui lisannya, kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan. Allah berfirman,
wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat anna lahum jannat. Beri kabar gembira pada orang-orang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah surga. Jadi iman yang diiringi dengan amal soleh. Satunya hati, kata, dan perbuatan. Ini karakter seorang mukmin. Satunya hati, kata, dan perbuatan. Begitu juga halnya bahwasanya firman Allah yang diturunkan kepada Rasulullah SAW yang merupakan Al-Quran, dan dia merupakan kalamullah, petunjuk hidup bagi seorang mukmin, itu adalah benar adanya. Dalam surah An-Nisa ayat 87 Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwa. Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Dan ini adalah pernyataan yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. La yajma'annakum ila yaumil qiyamah la raiba fih. Sesungguhnya Dia kelak, yaitu Allah Subhanahu wa taala, akan mengumpulkan kamu di hari kiamat yang tidak ada keraguan akan terjadinya. Jadi kejadian hari kiamat dan dikumpulkannya seluruh manusia dari kiamat di padang mahsyar itu adalah berita yang benar, dan ini merupakan firman Allah dan kebenaran yang kelak akan dialami oleh manusia. Man asdaqu minallahi hadisa. Dan siapakah yang lebih baik, yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Ini firman Allah, bahwasanya kelak manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar, dan ini merupakan firman Allah, kebenaran, dan siapa yang akan membantah hal ini tidak akan terjadi, karena ini merupakan kepastian dari Allah SWT. Begitu juga halnya Rasul yang diturunkan oleh Allah SWT. Para Nabi dan Rasul ini juga memiliki sikap karakter benar. Semua Rasul dan semua Nabi. Sebagaimana firman Allah dalam surat Maryam ayat 54. Wazkur fil kitabi Ismail. Dan ceritakanlah ya Muhammad pada mereka kisah Ismail, yaitu salah seorang nabi yang merupakan anak Nabi Ibrahim alaihissalam. Innahu kana shadiqal wa'di. Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya. Wa kana rasulan nabiyya, dan dia adalah rasul Allah dan seorang nabi. Ini kisah Nabi Ismail. Begitu juga kisah nabi-nabi yang lain. Dan semua nabi dan rasul itu adalah memiliki sikap, karakter, watak benar dalam seluruh kehidupan yang mereka alami. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada. Begitu juga halnya bahwasanya agama yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah ini merupakan agama yang benar. Inna dina innallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah adalah agama Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Jadi Allah menyebutkan sesungguhnya agama yang diridhoinya, agama yang benar adalah Islam. Bahkan sampai dalam kitab Al-Quran pun pada surah Al-Baqarah Allah menyatakan zalikal kitabu la raiba fih. Demikian Al-Quran, tidak ada keraguan padanya. Seorang pengarang sekalipun tidak mampu mengatakan karya yang dia tulis itu adalah karya yang benar, karya yang sempurna dan lengkap. Tapi Allah berani menyatakan demikian, tidak ada keraguan terhadap kitab ini. Demikian pula halnya dalam surah Ali Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, jadi agama apa saja, dan dia bukan Islam, agama apa sajalah, paham apa saja, isme apa saja, dijadikan sebuah agama, sebuah pegangan hidup, maka fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima agama yang dia bawa itu, agama yang dia peluk itu. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan sangat miris kelak di akhirat jadi orang-orang yang merugi.
Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Demikian penjelasan Al-Quran dalam membicarakan tentang benar. Dan kita sebagai mukmin harus menegakkan kebenaran ini di mana saja. Qulil haq walau kana muran. Kata Rasulullah, sampaikanlah yang hak, yang benar itu, meskipun akibat menyampaikan itu besar resikonya. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.